Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan dan kita renungkan bersama dari surat 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan, mengertinya dan melakukannya setiap hari. Saudara yang kekasih dalam Kristus, surat 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18 merupakan penutup yang syarat dengan tekanan pastoral dan teologis yang kuat dalam keseluruhan surat. Rasul Petrus menutup suratnya dengan nada peringatan sekaligus dorongan pertumbuhan rohani yang intens. Setelah membahas bahaya guru-guru palsu dan kepastian penghakiman Allah, Rasul Petrus mengarahkan jemaat kepada sikap berjaga-jaga dan bertumbuh. Konteks langsungnya adalah ancaman penyesatan melalui penafsiran yang menyimpang atas ajaran para rasul, termasuk surat-surat Rasul Paulus yang disebut sebelumnya. Dengan demikian, ayat ini menjadi klimaks etis dan doksologis dari seluruh argumentasi surat Rasul Petrus ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ungkapan kamu ini sudah mengetahui sebelumnya menunjukkan bahwa jemaat tidak berada dalam ketidaktahuan doktrinal. Mereka telah menerima pengajaran apostolik yang benar dan telah diperingatkan tentang bahaya kesesatan. Di sini tampak dimensi epistemologis iman Kristen yang berakar pada wahyu historis. Menurut John Calvin, Rasul Petrus tidak memanggil jemaat untuk mencari wahyu baru, melainkan untuk berpegang pada kebenaran yang telah diwahyukan. Peringatan ini mengimplikasikan tanggung jawab moral atas pengetahuan yang telah diterima. Pengetahuan yang benar menuntut ketekunan dan kewaspadaan. Frasa berjaga-jagalah dalam bahasa Yunani mengandung makna kewaspadaan aktif terhadap ancaman yang nyata. Rasul Petrus tidak memandang bahaya sebagai sesuatu yang hipotesis, melainkan aktual dan mendesak. Dalam kerangka surat ini, bahaya itu terutama berupa ajaran libertinisme dan penyangkalan terhadap kedatangan Tuhan. Peringatan ini menunjukkan bahwa iman Kristen bukan kondisi statis, tetapi perjalanan yang memerlukan ketekunan. Kewaspadaan adalah pagar yang melindungi jiwa dari kemurtatan. Tanpa penjagaan diri, bahkan orang yang telah mengetahui kebenaran dapat terseret arus kesalahan. Rasul Petrus memperingatkan agar jemaat tidak terseret ke dalam kesesatan orang-orang tak mengenal hukum. Istilah ini merujuk pada mereka yang hidup tanpa tunduk pada hukum Allah, baik secara moral maupun teologis. Kesesatan bukan hanya penyimpangan intelektual, tetapi juga kerusakan etis. Di sini terlihat keterkaitan erat antara doktrin dan moralitas. Ajaran yang salah selalu berbuah dalam kehidupan yang salah, karena kebenaran Allah bersifat menyeluruh. Oleh sebab itu, menjaga kemurnian ajaran berarti juga menjaga kesucian hidup. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bahaya yang disebut Rasul Petrus adalah jatuh dari keteguhanmu. Kata keteguhan menunjuk pada stabilitas iman yang telah dibangun di atas pengajaran rasuli. Dalam surat ini, Rasul Petrus berkali-kali menekankan pentingnya berdiri teguh dalam kebenaran yang telah diterima. Keteguhan bukan berarti kebekuan, melainkan kestabilan dan fondasi iman. Konsep keteguhan ini terkait erat dengan eskatologi, karena iman Kristen hidup dalam pengharapan akan penggenapan janji Allah. Jika pengharapan itu dilemahkan, keteguhan pun terancam runtuh. Setelah peringatan, Rasul Petrus memberikan perintah positif, bertumbuhlah dalam kasih karunia dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Struktur ini menunjukkan keseimbangan antara penjagaan dan pertumbuhan. Iman Kristen tidak hanya defensif, tetapi juga progresif. Pertumbuhan berarti berkembang dalam kedewasaan rohani yang semakin menyerupai Kristus. Kasih karunia di sini bukan hanya anugerah pembenaran, tetapi juga kuasa pengudusan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus menjadi pusat pertumbuhan tersebut. Pengenalan yang dimaksud bukan sekedar informasi teologis, tetapi relasi yang hidup dan yang mendalam. Dalam seluruh suratnya, pengenalan akan Kristus menjadi tema dominan yang menandai iman sejati. Pertumbuhan dalam pengenalan berarti semakin memahami karya dan pribadi Kristus secara eksistensial.
Ini juga menjadi penangkal terhadap ajaran palsu yang menawarkan pengetahuan semu. Dalam perspektif teologi reform, pertumbuhan ini adalah karya Roh Kudus yang memelihara orang-orang pilihan. Pengudusan bersifat progresif dan berlangsung sepanjang hidup orang percaya. Namun, tanggung jawab manusia tetap nyata dalam bentuk disiplin rohani dan ketekunan iman. Rasul Petrus tidak melihat kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia sebagai dua hal yang bertentangan. Sebaliknya, keduanya berjalan seiring dalam dinamika keselamatan. Dimensi eskatologis tetap terasa dalam perintah bertumbuh ini, karena hari Tuhan pasti datang dan kehidupan orang percaya harus diarahkan kepada kesiapan dan kekudusan. Pertumbuhan rohani menjadi respon terhadap janji dan peringatan eskatologis. Dengan demikian, etika Kristen berakar pada pengharapan akan masa depan Allah. Pertumbuhan bukan sekedar peningkatan moral, melainkan partisipasi dalam rencana keselamatan yang sedang menuju kepenuhannya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-18, ayat terakhir, diakhiri dengan doksologi baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Penutup ini menunjukkan bahwa tujuan akhir pertumbuhan rohani adalah kemuliaan Kristus. Seluruh surat yang penuh polemik dan peringatan bermuara pada penyembahan. Teologi yang benar menghasilkan doksologi yang tulus. Di sini terlihat bahwa pusat iman Kristen bukanlah polemik, melainkan kemuliaan Allah dalam Kristus. Doksologi ini juga menegaskan keilahian Kristus. Memberikan kemuliaan kekal kepada Yesus Kristus adalah pengakuan akan natur ilahinya. Dalam konteks gereja mula-mula, pengakuan ini sangat signifikan secara kristologis. Rasul Petrus menutup suratnya dengan meneguhkan identitas Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan demikian, iman Kristen berakar pada pengakuan akan pribadi Kristus yang ilahi. Keterkaitan antara peringatan dan pujian menunjukkan keseimbangan spiritual yang sehat. Orang percaya dipanggil untuk waspada terhadap kesesatan, tetapi juga untuk memuliakan Kristus dengan sukacita. Kehidupan Kristen tidak didominasi oleh ketakutan, melainkan oleh kasih karunia. Namun, kasih karunia tidak pernah menjadi alasan untuk kelengahan. Justru kasih karunia memampukan kewaspadaan dan keteguhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, secara kanonik, bagian ini selaras dengan peringatan-peringatan dalam surat-surat rasuli. Ketekunan dalam iman menjadi tema sentral dalam perjanjian baru, karena kesesatan selalu menjadi ancaman nyata bagi gereja sepanjang sejarah. Oleh karena itu, perintah berjaga-jaga tetap relevan lintas zaman. Gereja dipanggil untuk terus menguji ajaran dan hidup sesuai dengan kebenaran rasuli. Dalam perspektif pastoral, ayat ini menunjukkan hati seorang gembala yang mengasihi jemaatnya. Rasul Petrus tidak hanya mengajar, tetapi juga memperingatkan dengan kasih. Ia menyadari bahwa pengaruh guru palsu dapat menghancurkan iman yang telah dibangun dengan susah payah. Karena itu, ia menekankan kewaspadaan yang lahir dari kepedulian rohani. Peringatan ini adalah ekspresi kasih yang ingin menjaga keselamatan jemaat. Secara spiritual, perintah bertumbuh menuntut keterlibatan aktif dalam firman dan doa. Pertumbuhan tidak terjadi secara otomatis tanpa disiplin rohani. Orang percaya dipanggil untuk terus memperdalam relasi dengan Kristus melalui persekutuan dengannya. Pertumbuhan ini bersifat personal sekaligus komunal. Gereja sebagai tubuh Kristus bersama-sama bertumbuh dalam kasih karunia. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Kristus, keteguhan iman juga berkaitan dengan komunitas yang sehat. Dalam komunitas yang kuat, ajaran sesat lebih mudah dikenali dan dilawan. Oleh sebab itu, gereja perlu membangun budaya teologis yang kokoh. Pengajaran yang sehat menjadi benteng terhadap kesesatan, dan keterbukaan terhadap koreksi juga menjadi bagian dari pertumbuhan. Secara historis, gereja sepanjang abad menghadapi berbagai bentuk ajaran menyimpang, dari notisisme awal hingga rasionalisme modern. Tantangan selalu hadir. Namun perintah Rasul Petrus tetap relevan dalam setiap konteks. Keteguhan dalam ajaran rasuli menjadi fondasi ortodoksi. Pertumbuhan dalam kasih karunia menjadi tanda gereja yang hidup. Dalam kerangka sistematika teologi, ayat ini menggabungkan doktrin ketekunan orang kudus dan panggilan kepada pengudusan progresif. Allah memelihara umatnya, tetapi mereka juga dipanggil untuk berjaga-jaga. Keteguhan adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Pertumbuhan adalah bukti kehidupan rohani yang sejati. Semuanya ini berujung pada kemuliaan Kristus sebagai tujuan akhir. Akhir surat ini menunjukkan keseimbangan antara polemik dan pujian. Rasul Petrus tidak menutup dengan kemarahan, melainkan dengan doksologi. Ini mengajarkan bahwa pembelaan iman harus selalu diarahkan kepada kemuliaan Allah. Kebenaran dan penyembahan berjalan seiring. Dengan demikian, teologi yang sehat menghasilkan spiritualitas yang memuliakan Kristus.
Dalam konteks di Indonesia yang plural dan syarat dengan berbagai pengaruh teologis, peringatan untuk berjaga-jaga sangat relevan. Gereja di Indonesia menghadapi arus ajaran yang beragam, termasuk teologi kemakmuran dan sinkritisme. Keteguhan dalam pengajaran rasuli menjadi kebutuhan mendesak. Jemaat perlu dibekali dengan pendidikan teologi yang kokoh agar tidak mudah terseret kesesatan. Pertumbuhan dalam kasih karunia harus menjadi fokus pembinaan gereja. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertumbuhan dalam pengenalan Kristus juga penting di tengah tantangan sekularisme dan relativisme. Gereja Indonesia dipanggil untuk mengakar dalam firman Allah dan bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Relasi yang mendalam dengan Kristus akan memampukan untuk hidup kudus dan relevan. Keteguhan iman harus disertai kesaksian yang rendah hati dan penuh kasih. Dengan demikian kemuliaan Kristus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya saudara, doksologi Rasul Petrus mengingatkan gereja di Indonesia bahwa tujuan utama pelayanan adalah kemuliaan Kristus. Semua program dan aktivitas gerejawi harus diarahkan kepada pengenalan dan penyembahan kepadanya. Ketika gereja berjaga-jaga dan bertumbuh, ia memuliakan Tuhan di tengah bangsa. Dalam konteks sosial yang kompleks, gereja dipanggil menjadi terang yang setia. Kiranya kemuliaan bagi Kristus nyata, sekarang dan selama-lamanya dalam kehidupan gereja di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.